Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita masuk di bagian yang ke-15. Dan di bagian 15 kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan yang kita peroleh dari teman-teman kita yang sudah tes. Makanya di sini kita beri judul ya, FRSKD soal TWK CPNS 2023. Kenapa saya membahas TWK? Karena sudah banyak sekali juga yang memberikan DM kepada Lesson Education atau melalui chat WhatsApp atau melalui Telegram, itu sudah banyak sekali. Dan ini belum saya baca semuanya, ini saya ambil random saja ya teman-teman ya. Dan saya lihat ini yang paling lengkap ya, yang paling lengkap apa yang didapatkan seperti itu. Kalau yang lainnya terpisah-terpisah seperti itu. Nah, ini ada salah satu dari teman kita yang mengirimkan ke Lesson Education. Jadi seperti ini. FRTWK dari saya tes tadi siang. Seingat saya yang banyak keluar nasionalisme, bela negara dan integritas. Bahasa Indonesia juga dapat yang SPOK, ide pokok dan dapat pengamalan pasal 33 ayat 1 dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ada soal begini. Upaya pemuda untuk melanjutkan semangat juang bla 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 bla. Integritas seorang ASN pada nilai apa? Semua jawaban positif semua, jadi bingung milihnya. Sikap dalam pengamalan bela negara gimana? Soal tentang wawasan Nusantara, soal tentang perbedaan agama dikaitkan nasionalisme, lainnya lupa. Intinya soal TWK yang saya dapat tuh pendek-pendek, tapi jawabannya Masya Allah mirip semua. Positif semua, itu yang susah. Kayak nggak ada jawaban salah. Nah oke. Nah ini saya baca itu seperti ini ya, menarik juga ya untuk yang TWK. Jadi dari teman-teman itu juga sudah banyak yang cerita kalau TWK itu memang yang menjatuhkan di tes di tahun ini seperti itu ya. Memang banyak sekali yang mendapatkan pengamalan, kemudian ada penerapan seperti itu ya dalam TWK. Dan yang banyak saya dapatkan itu adalah ternyata soalnya itu tidak terlalu panjang ya, cuman untuk jawabannya itu susah sekali untuk dipilih, katanya positif semuanya seperti itu sudah banyak yang cerita ya. Oke, maka di video kali ini nanti kita akan coba untuk membahas beberapa soal. Di sini sudah saya siapkan beberapa soal yang tentu saja yang sesuai ini ya teman-teman ya. Nanti kita berikan soal tentang ini, upaya pemuda, kemudian integritas ASN, sikap pengamalan bela negara, wawasan Nusantara, dan perbedaan agama. Nah, ini mungkin ada beberapa soal, kurang lebih 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, nanti teman-teman ketika soal ditampilkan, teman-teman bisa mencoba dulu untuk menjawab, kalau sudah baru dibahas seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Nah, tadi dikatakan keluar soal tentang pemuda Indonesia. Ya, saya harap soal yang bisa saya tampilkan di sini benar-benar keluar ya teman-teman ya. Nah, ini soal saya dapatkan dari FR di tahun sebelumnya, saya sesuaikan dengan FR tahun ini ya, semoga bisa tembus seperti itu ya. Oke, yang pertama, upaya yang dapat dilakukan saat ini oleh pemuda Indonesia untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah titik. Nah, ini pilihan jawabannya yang A adalah melatih kemampuan untuk menghadapi musuh sewaktu-waktu ya. Ini tidak salah ya. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang, ini juga tidak salah. Menjaga kesehatan jika dibutuhkan negara setiap saat, ini juga tidak salah. Memiliki tabungan yang banyak untuk bekal di masa datang, ini tidak salah juga. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal, ini juga tidak salah. Nah, ini teman-teman kalau menjawab apa yang dijawab, jawabannya apa teman-teman ya. Kita cek satu-satu ya. Oke, jadi di sini adalah yang dikatakan adalah tentang pemuda Indonesia, teman-teman ya. Pemuda Indonesia untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan
dan juga nasionalisme di era pembangunan. Nah, ini ya kata kuncinya adalah di sini ada kata pemuda, kemudian ada era pembangunan. Jadi kita harus melihat kata kuncinya. Dari teman-teman kita yang sudah tes itu memang setiap kata itu bisa bermakna teman-teman ya dari soal. Dan juga setiap kata yang ada di pilihan jawaban ini itu juga mungkin sangat menentukan jawabannya. Jadi semuanya itu positif. Ya mana yang jawabannya itu akan sangat membingungkan seperti itu ya kata teman-teman kita. Nah, kata-kata pemuda ya. Oke, kalau sebagai pemuda ya tentu saja untuk semangat juang itu adalah yang pertama pasti harus belajar ya. Jadi kalau pemuda itu kata kuncinya ya di sini harus belajar dulu ya. Kemudian diperkuat lagi dengan era pembangunan, era pembangunan. Jadi ketika kita bicara tentang nasionalisme itu tidak selalu dalam bentuk penjajahan, peperangan seperti itu ya teman-teman ya. Dan tugas kita di era pembangunan ya tentu saja pembangunan ini dari berbagai bidang, tidak hanya dalam pertahanan saja ya, bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kalau kita cek yang A, melatih kemampuan menghadapi musuh sewaktu-waktu, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Sebagai pemuda ini kurang tepat untuk pembangunan kan seperti itu. Kemudian yang B, menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan. Nah, ini rencananya rencana apa? Ini positif, ini bagus ya, tapi di sini tidak spesifik apa yang dilakukan ya. Menyiapkan rencana. Nah, rencana apa? Mau rencana piknik atau kemana kan tidak jelas ya, maka ini bukan ya. Kemudian yang C, menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan setiap saat ya. Menjaga kesehatan ini adalah kewajiban ya, semua orang, tidak hanya pemuda saja. Jadi mungkin ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, memiliki tabungan yang banyak untuk bekal di masa yang datang. Nah ini tabungan yang banyak ini kayak memperkaya diri sendiri. Ya tidak salah ini teman-teman ya. Cuman di sini tidak sesuai dengan ini melestarikan semangat juang ya seperti itu. Kemudian yang E, belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Nah ini adalah jawaban yang paling tepat ya, belajar dengan gigih ya. Jadi ketika nanti bisa mendapatkan kemampuan maksimal itu akan berguna bagi nusa dan bangsa seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini untuk pembahasannya ya. Jadi semangat juang 1945 dan nasionalisme itu perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar dengan gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal. Nah, agar nantinya berguna bagi nusa dan bangsa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, gitu untuk soal nomor 1. Apakah ada yang salah, teman-teman? Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, sesuai dengan FR dari teman-teman kita ya tentang integritas ASN. Oke. Ini soalnya adalah seorang ASN memiliki hak atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum serta kewajiban yang harus ditunaikan. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai A. Kejujuran, B. Kedisiplinan, C. Tanggung jawab, D. Kepedulian, E. Pelayanan publik. Oke, silahkan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah dijawab, sekarang kita akan membahasnya ya. Oke, jadi di sini semua poin ini adalah positif ya. Semua poin adalah positif ya. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan publik, dan ini semua itu harus dimiliki oleh ASN kan gitu ya, harus dimiliki oleh ASN ya. Nah, di sini adalah kita lihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah keutamaan ya. Keutamaan seorang ASN harus berintegritas tinggi ya. Semuanya memang harus memiliki ini, cuman di sini adalah integritas tinggi ya. Artinya di sini keutamaan dan tinggi ini adalah yang paling ya, yang paling utama dari yang utama gitu ya. Yang paling utama dari yang utama ya. Dari yang utama gitu ya. Berarti yang mana teman-teman ya? Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, yaitu tentang kejujuran. Nah, jadi di sini
keutamaan seorang pejabat ASN harus memiliki sifat yaitu kejujuran. Nah, nanti di bawahnya kejujuran itu ada disiplin, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan publik dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kalau seorang ASN itu sudah tidak jujurnya, andaikan misalkan ya ketika mau seleksi saja itu tidak jujur ya, yang kemarin mencoba untuk mencari calo, mencoba untuk ikut istilahnya jalur dalam membayar sekian uang. Nah, kalau itu tidak dimulai dari ketika seleksi, nah nanti ketika jadi ASN itu akan jadi apa, kan seperti itu ya. Maka di sini yang utama adalah kejujuran gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Teman-teman kalau mau dijawab dulu silahkan. Kalau tidak ada, sekarang kita akan membahasnya ya. Atau kalau sudah punya jawaban, kita akan menjawabnya ya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Sikap utama yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah, oke, kita lihat pilihan jawabannya ya. Yang A, mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam perwujudan kesejahteraan. B, mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Kemudian C, mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. E, mengutamakan kesejahteraan bersama dimulai dari lingkungan yang kecil. Nah, ini teman-teman ya, semuanya mengutamakan ya. Semuanya mengutamakan dan di sini tidak ada yang negatif ya. Mungkin ini teman-teman yang didapatkan di tes SKD itu mungkin ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi hampir mirip semuanya. Untuk soalnya mungkin ada yang tidak terlalu panjang ya. Nah, ini teman-teman jawabannya apa? Ya. Kalau sudah, sekarang kita bahas ya. Oke. Jadi untuk soal ini ya, sikap yang harus ditampilkan dan dikembangkan sebagai upaya bela negara itu adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sikap ini mengedepankan bahwa kepentingan negara dalam usaha menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak harus diutamakan. Nah, seperti itu ya. Oke, nah di sini tadi ada yang A, kita cek dulu ya, mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam perwujudan. Nah, ini bukan ya. Yang B, mengutamakan kepentingan golongan. Nah, ini mengecoh ya teman-teman ya. Mengutamakan golongan tertentu itu juga salah ya teman-teman ya. Yang betul itu adalah yang umum ya, bukan golongan. Nah, ini juga salah. Kemudian yang C, mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Mengutamakan kepentingan negara Republik Indonesia. Nah, ini secara khususnya memang seperti ini. Dan yang C dan D itu sangat mirip sekali ya teman-teman ya. Cuman kalau yang D itu sudah mencakup yang C ya. Sudah mencakup yang C. Jadi yang D ini lebih umum gitu ya, lebih umum dan sudah dijelaskan di atas kepentingan pribadi. Nah, ini di sini ada kata kuncinya ya, di atas kepentingan pribadi ya gitu ya. Oke, nah ini yang C ini kan keterangannya ini sudah betul ini yang C ya, cuman keterangannya ini mungkin belum lengkap gitu ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang D gitu ya. Kalau yang E, mengutamakan kesejahteraan bersama dimulai dari lingkungan yang kecil, itu juga tidak salah tapi belum cukup untuk menjawab soalnya gitu ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan FR dari teman kita di soal nomor 4 ya. Oke, kalau teman-teman mau menjawab dulu silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A, wawasan nasionalisme, B, wawasan kebangsaan, C, wawasan nasional, D, wawasan Nusantara, E, ketahanan nasional. Oke, silakan teman-teman dijawab dulu.
Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, ini ya sangat apa namanya? sangat membingungkan kalau kita tidak membaca ya. Ini mirip-mirip semuanya. Semuanya jawabannya positif semuanya. Cuman di sini kita harus punya kata kunci ya. Tadi di kalimat pertama sudah ada ya. Pola pikir dan cara pandang. Nah, itu adalah kata kuncinya. Kira-kira yang mana teman-teman ya? Oke, jadi yang benar adalah wawasan Nusantara gitu ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi yang ada di dalam wilayahnya sesuai dengan falsafah negara serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nasionalisme. Nah, seperti itu. Oke, nah ini teman-teman kalau mau mencari istilah ini boleh ya di internet banyak ya. Cuman kita langsung saja ke sini. Kalau ada kata pola pikir cara pandang bangsa Indonesia, nah ini berarti kita langsung mikirnya ke wawasan Nusantara. Nah, ini ternyata ada yang dapat ini teman-teman ya. Ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Nah, ini kita harus belajar semuanya ya teman-teman ya. Dan ini terkait dengan nasionalisme. Walaupun ini bahasanya tentang nasionalisme, maka di sini jawabannya belum tentu yang nasionalisme gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yuk. Oke, pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa, oke teman-teman kalau mau menjawab dulu silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Oke, ini tidak salah ya. Agama dan kepercayaan adalah hal yang sama. Oke, ini silakan teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya. Agama dan kepercayaan itu hal yang sama atau tidak? Saya tidak bisa menjelaskan karena mungkin di agama yang lain itu berbeda gitu ya. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. Oke, tidak salah. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Oke, tidak salah juga. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Oke, ini juga tidak salah juga. Jawaban teman-teman apa teman-teman ya? Jadi di sini kata kuncinya ya teman-teman ya. Pengakuan terhadap keberagaman di Indonesia. Oke, di negara Indonesia ya. Merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman. Jadi di sini tentang mempersatukan ya. Semangat ini dilandasi apa ya? Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini. Jadi pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini yang ini semuanya betul ya, teman-teman ya. Kalau yang E juga betul ya, perlu dijamin ya. Tapi di sini menceritakan adalah identitas terhadap Tuhan ya, seperti itu ya. Yang perlu dijamin ya, identitas. Nah, ini nanti akan berlawanan ya dengan ini nanti ya, keberagaman ini tadi. Jadi ini tidak salah semua jawabannya teman-teman ya. Cuman konteksnya adalah kita berbicara di negara Indonesia, maka di sini nilai positif bagi warga negara ya. Warga negara di sini yang dimaksud adalah warga negara Indonesia gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bahas di video kali ini. Masih banyak sekali yang mengirimkan di Lesson Education materi, kemudian bocoran soal ya. Mungkin teman-teman bisa request juga di kolom komentar. Setelah ini mungkin kita akan membahas apa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga yang belum tes SKD itu dimudahkan, dilancarkan, kemudian lolos ke SKB dan bisa jadi ASN tahun 2023 ini. Yang sampai menonton video sampai akhir silahkan dituliskan amin ya teman-teman ya. Saya doakan semoga semuanya lancar. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini supaya bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.